Wan. Ulangi, tersangka atas nama Selasa siang, polisi militer Kodam Jaya menetapkan anggota Pas Pampres Praka RM, anggota Direktorat Topografi Praka HS, dan anggota Kodam Iskandar Muda Praka J sebagai tersangka kasus tewasnya seorang pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Mereka dijerat di 3 kasus, yakni penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Selain 3 orang TNI, seorang warga sipil turut ditangkap dan kini ditahan di Polda Metro Jaya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari menegaskan, TNI menjamin tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi 3 anggotanya. Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana bisa dijatuhi hukuman lebih berat. nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas, dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan Panglima TNI berkali-kali bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekarang Imam Mashkur, pria asal Biren Aceh yang bekerja sebagai penjaga toko kosmetik di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tewas diduga dianiaya keempat tersangka pada Jumat 25 Agustus 2023. Saat ini saya berada di depan toko, dan toko ini toko kosmetik tempat kerja korban. Tanggal 12 Agustus 2023 kemarin, korban yang menjaga toko seorang diri ini dihampiri oleh 2 orang yang berpostur seperti oknum TNI atau polisi begitu. Kemudian beberapa menit kemudian keluar dengan tangan di borgol, dan sejak saat itu korban sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Menurut Sarip Marjaya, Ketua RT 002 RW 06 Kelurahan Rempoa, penangkapan korban diketahui keesokan hari setelah diberitahu oleh warganya. Jadi nggak tahu sama sekali, nggak dikabarin sama siapapun gitu. Setelah besoknya saya dikasih tahu, sorenya saya dikasih tahu warga ada penangkapan di kios yang menjual kosmetik. Wan. Minggu 27 Agustus 2023, Fauziah, ibu korban di Biren Aceh menyebut, Imam sempat menelpon keluarganya dan mengatakan ia sedang disekap dan disiksa penculik. Imam pun meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang 50 juta rupiah agar tidak disiksa lagi. Habis minta uang urusan video, lewat suara yang handphone lagi disiksa, suruh uang, makanya kami tahu. Ini hancur perasaan seorang ibu tengok anak disiksa. Tegakkan keadilan seadil-adilnya, yang dari keluarga nggak ada maaf. Hingga akhirnya pada 23 Agustus Fauziah menerima kabar anaknya ditemukan tewas di sebuah sungai di Kabupaten Karawang. Lantas, apa motif para tersangka hingga sedemikian keji menyiksa korban hingga tewas? Dikutip dari cnnindonesia.com, Komandan Pom Dan Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar pada Selasa siang menyebut motif para tersangka diduga adalah pemerasan. Korban diduga adalah pedagang obat ilegal. Irsyad menyebut para tersangka awalnya berpura-pura sebagai anggota polisi yang hendak menangkap Imam. Belakangan terkuak selain Imam, para tersangka pun menculik seorang warga lain yang juga pedagang obat seperti Imam. Korban itu lantas dilepas para tersangka di Tol Cikeas karena susah bernapas saat disekap para tersangka. Kepada cnnindonesia.com pada Senin malam, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISISS), Hairul Fahmi menilai tindak kejahatan yang dilakukan para anggota TNI terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi moral dan mental prajurit usai lulus dari pendidikan, lingkungan kedinasan, pergaulan dan pengasuhan senior, serta pengawasan dan keteladanan pimpinan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi keluarga korban dan akan membantu jika keluarga mengajukan restitusi. Tim Liputan CNN Indonesia.